Perkenalkan, saya Ikhlas Damai Persada NPM 20141. Perkenalkan, saya Nuran Faiza NPM 20147. Kami dari kelompok 105, Laboratorium Simulasi Komputer 2022 akan menjelaskan materi dari modul 2 serta pengaplikasian software terkait studi kasus kami. Keep watching! Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada teori antrian. Teori antrian adalah studi matematis yang berkaitan dengan keadaan yang berhubungan dengan segala aspek orang atau barang menunggu untuk dilayani. Permasalahan antrian biasanya disebabkan oleh kebutuhan akan layanan barang melebihi kapasitas atau fasilitas pelayanannya, sehingga barang yang datang tidak bisa langsung mendapat layanan. Berikut adalah 4 bentuk disiplin pelayanan. Yang pertama adalah first come first serve atau FCFS atau first in first out atau FIFO, artinya lebih dulu datang atau sampai, lebih dulu dilayani atau keluar. Contohnya itu loket pembelian tiket bioskop. Yang kedua ada last come first serve atau LCFS atau last in first out atau LIFO, artinya yang tiba terakhir yang lebih dulu keluar. Misalnya antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Yang ketiga ada service in random order atau SIRO, yang artinya panggilan didasarkan pada peluang secara random. Kemudian nomor 4, priority service atau PS, yang artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi. Kemudian definisi dari ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Software ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Adapun elemen dasar ProModel, yang pertama location, tempat di mana entitas diproses, didelay, disimpan, serta beberapa aktivitas lainnya. Yang kedua arrival, yang menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi ataupun frekuensi dan waktu kedatangannya. Yang ketiga ada entity, merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem. Yang keempat processing, menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem. Yang terakhir ada StatFit, yaitu aplikasi yang berguna untuk menentukan distribusi data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah terkait sistem antrian produksi pada pabrik yogurt PT Yogurt Healthy. Pada suatu pabrik, antrian dalam proses produksi merupakan salah satu permasalahan yang harus diatasi untuk memaksimalkan jumlah produksi. Dengan metode simulasi, pemilik usaha dapat mengetahui keadaan real pabrik pada saat proses produksi sedang berlangsung. ProModel atau Production Modeler adalah salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara membuat simulasi antrian pada sistem produksi yogurt menggunakan metode simulasi dengan bantuan software ProModel. Oke, kita langsung masuk ke pengaplikasian softwarenya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi ProModel. Nah, pertama-tama kita klik File dan kita klik New dan kita ganti namanya atau judulnya sesuai dengan studi kasus kita. Nah, di sini kita ganti PT Yogurt Healthy dan kita ganti distance-nya menjadi meters dan kita pilih build, kita pilih location, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita pilih grafiknya sesuai dengan aktivitas di studi kasus. Yang pertama, kami pilih fork truck dan kita uncheck listnya dan kita beri nama sesuai studi kasus, yaitu bahan baku datang. Ini memilihnya sesuai dengan aktivitas yang ada dan kita checklist lagi new-nya, kita pilih inspektor karena di sini aktivitas kami yaitu memeriksa bahan baku dan kita unchecklist new-nya, kita beri nama lagi dan kita ganti pemeriksaan bahan baku.
Kemudian kita tambahkan grafiknya sesuai dengan aktivitas yang ada di studi kasus kita hingga aktivitas yang terakhir. Nah, di sini sudah sampai ke aktivitas yang terakhir, yaitu inspeksi. Dan kita klik build, kita pilih entities. Dan kita pilih palette box, kita ganti namanya menjadi yogurt karena di sini produk kami yaitu yogurt. Kemudian kita klik build, kita pilih arrival, dan kita ganti entity-nya menjadi yogurt. Location-nya kita pilih di bahan baku datang, kemudian kita tulis 1 di situ, kemudian kita tik INF dan frekuensinya 1. Kita lakukan ke setiap aktivitas pada bahan baku datang, pemeriksaan bahan, pembuatan yogurt, pengemasan, dan inspeksi. Kita klik build dan processing. Kemudian kita masuk ke tahap processing. Di sini kita pilih entity-nya yaitu yogurt. Terus location yang pertama ada bahan baku datang. Output-nya juga yogurt. Destination-nya tahap yang kedua yaitu pemeriksaan bahan. Untuk move logic-nya kita pakai bantuan Starfit. Ada gunung biru itu. Terus kita masukin data di prosesnya, ada 10 replikasi. Kemudian kita enter sampai ke nomor 11. Nah, terus kita klik auto fit, terus kita pilih discrete distribution. Oke, keluar nih nilainya. Tinggian siapa antara binomial sama quotient. Karena tinggian binomial, ini kita klik export, terus pilih application yang pro model, kita pilih binomial. Oke, kita masuk ke move logic-nya, kita klik yang gambar palu, terus kita pilih move for, kita klik kanan paste, terus paste. Nah, keluar kan move logic-nya, terus kita close, kita lanjut sampai ke proses yang terakhir. Karena caranya sama. Oke, kemudian kita lanjut ke simulation, terus di option. Nah, ini runtime-nya tuh diganti angka 8 karena 8 jam per hari, terus number of replication-nya ada 10. Kita oke, kemudian kita run. Simulation, run. Kita klik oke. Sebelumnya kita disuruh simpan dulu, langsung aja di save. Nah, itu ditarik sampai mentok ke kanan biar cepet. Lalu klik yes. Untuk itu pilih normal run aja. Untuk application-nya itu klik all, oke. Nah, keluarkan output-nya, langsung kita ke entity activity. Nah, berikut adalah 10 data replikasi yang akan kita bahas di pengolahan data. Nah, oke, karena pengaplikasian software sudah selesai, kita lanjut ke pengolahan data. Oke, kita masuk ke tahap pengolahan data.
Sebelumnya yang pertama kita ada pengumpulan data terlebih dahulu. Nah, data-data yang dikumpulkan itu ada data waktu bahan baku datang, data waktu pemeriksaan bahan, pembuatan yogurt, waktu pengemasan, dan inspeksi. Berikut adalah tabel dari aktivitas dan 10 replikasi data tiap-tiap aktivitasnya. Kemudian kita masuk ke pengolahan datanya. Yang pertama, verifikasi dan validasi, menghitung jumlah replikasi. Di sini kita ketahui replikasi dari 1 sampai 10 dari software ProModel, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita hitung rata-rata, standar deviasi, dan variansinya. Dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence level 95%, dan A sama dengan 1 dikurangi 95%, yaitu 5% atau 0,05. Maka ZA per 2-nya didapatkan dari tabel, yaitu sebesar 1,96. Dan kita hitung half width-nya dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan half width sebesar 1,99723,727, dan beta yaitu sama dengan half width. Dan kita hitung N aksen dengan rumus sebagai berikut, dan kita dapatkan nilai dari N aksen yaitu sebesar 2,74250629, kita bulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Dan kita tulis total waktu pengukurannya, replikasi 1 sampai 3, dan hasil output simulasi juga replikasi 1 sampai 3. Oke, sekarang kita lanjut ke perbandingan output real system dengan output ProModel. Nah, diketahui replikasi 1 sampai 3 yaitu sebagai berikut, dan kita hitung rata-rata, standar deviasi, dan variansi dari masing-masing output, yaitu output real system dan output ProModel. Dengan H0 yaitu mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, A sama dengan 0,05. Kemudian kita hitung df-nya dengan rumus sebagai berikut, dan kita dapatkan df yaitu sebesar 2,32504, kita bulatkan menjadi 2. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T N-1 dikali A per 2 sama dengan 4,3027. Dan kita hitung HW-nya dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan hasil yaitu sebesar 7,78375. Sehingga confidence intervalnya yaitu lebih besar sama dengan dari 3,13958 dan lebih kecil sama dengan dari 18,70709. Kemudian analisanya yaitu dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai H0 berada di luar pada rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga dapat dikatakan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Kemudian kita lanjut ke output simulasi. Berikut adalah gambar dari aktivitas yang kita lakukan di ProModel. Dan berikut adalah output dari ProModelnya. Untuk analisanya, yaitu dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in system dalam menit muncul pada replication 1 selama 61,69 menit, pada replication 2 selama 61,48 menit, replication 3 selama 63,06 menit, replication 4 selama 64,71 menit, replication 5 selama 67,30 menit, replication 6 selama 70,52 menit, replication 7 selama 64,09 menit, pada replication 8 selama 64,56 menit, pada replication 9 selama 61,84 menit, dan pada replication 10 selama 64,38 menit. Sehingga didapatkan kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil dari verifikasi dan validasi, didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada ProModel. Nah, hal tersebut disebabkan oleh adanya gangguan atau error pada mesin pembuat yogurt. Hasil output software maupun verifikasi menunjukkan bahwa waktu tersebut dianggap sudah efektif. Namun, walaupun sudah efektif, masih perlu adanya perbaikan pada beberapa mesin agar waktu produksi lebih singkat lagi dan produksi yogurt dapat ditingkatkan lagi.
sehingga produktivitas dan laba pun juga meningkat. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya waktu pengukuran dilakukan lebih lama dan aktivitas terkait sistem produksi yogurt dapat dikaji lebih lanjut dalam waktu tertentu di mana banyaknya permintaan produk yang datang. Oke, untuk penjelasan mengenai pengolahan data sudah selesai. Itu tadi merupakan penjelasan tentang materi, studi kasus, pengaplikasian software, serta pengolahan data dari modul 2. Kami dari kelompok 105. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya.